menjadi host di podcast yang berjudul Perkenalan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Di dalam podcast ini kita akan membahas seputar organisasi itu seperti apa sih dan manfaat apa aja nih yang kita dapat dalam berorganisasi. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Oke Kak, sebelum saya perkenalan diri, saya mau nyapa teman-teman yang sedang menonton nih Kak. Halo semua, perkenalkan saya Alwi Ramdhani dari Ekonomi Islam Angkatan 2021, yang dimana pada tahun ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam periode 2022-2023. Seperti itu Kak. Wah, berarti sekarang sedang menjabat ya Kak? Ya. Tahun ini ya Kak? Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, menurut Kak Alwi sendiri nih, organisasi itu seperti apa sih Kak? Ya, organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerjasama secara sistematis dan mempunyai tujuan yang sama, dan juga kita memberdayakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Berarti organisasi itu kurang lebih sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam berorganisasi ya Kak? Ya, betul. Nah, di dalam organisasi pasti banyak manfaatnya dong Kak, nggak cuma capeknya doang. Nah, menurut Kak Alwi nih, manfaat apa aja nih yang bisa kita dapat dalam berorganisasi? Yang ketiga, kita memasuki sebuah organisasi, pasti kita mempunyai manfaat yang tersendiri. Nah, manfaatnya seperti apa? Yaitu kita mempunyai pengalaman yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di dalam kelas gitu, ataupun di dalam perkuliahan kita gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru gitu. Kemudian menambah relasi baik internal maupun eksternal, dan juga kita bisa meningkatkan soft skill ataupun hard skill yang seperti misalkan melatih public speaking kita, terus juga kita menyampaikan sebuah pendapat, juga menyelesaikan sebuah masalah. Itu juga kita akan mendapatkan di sebuah organisasi itu sendiri gitu Kak. Wah, berarti banyak banget ya Kak manfaat, benefit, dan serta relasi yang kita dapat dalam berorganisasi itu sendiri. Ya. Nah, menurut kamu sendiri nih, tips apa sih Kak yang bisa kita terapin dalam berorganisasi, dan gimana sih kita bisa memanage waktu, mana untuk kuliah, mana untuk berorganisasi dalam waktu yang berdekatan? Ya, dari saya itu ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita harus bisa menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan ego kita sendiri. Yang ketiga, kita harus menghargai perbedaan yang ada. Karena kalau kita dapat mencakup tiga aspek ini, kita dapat menjalankan organisasi yang baik benar. Karena ketika kita dalam organisasi, itu juga kita pastinya dihadapi oleh perbedaan gitu. Ada dihadapi beda pendapat, beda pemikiran, beda segala hal gitu. Dan itu juga kalau kita tidak bisa meminimalisir itu sendiri, itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan untuk memanage waktu yang lebih benar, yaitu kita bisa menentukan skala prioritas gitu. Yang mana kita bisa mendahulukan yang mana yang lebih mendesak gitu. Jangan sampai dua-duanya sangat penting, tapi karena kita juga bisa menentukan skala prioritas sendiri gitu. Berarti di dalam organisasi itu ya sepintar-pintar kita aja ya Kak. Karena Yeah. kalau kita udah masuk ke dalam organisasi, ya kita udah tahu konsekuensinya itu apa. Nah, pasti kan teman-teman Ekis masih banyak nih yang belum tahu Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam itu apa sih Kak? Boleh Kak dijelasin sedikit tentang Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam itu? Ya, jadi Hima Ekonomi Islam itu merupakan sebuah organisasi yang terdapat pada tingkat program studi, dan dimana itu menaungi segala aspirasi, segala pendapat atau wadah untuk mahasiswa ekonomi Islam itu sendiri, dan juga itu beranggotakan dari mahasiswa ekonomi Islam itu sendiri juga Kak. Dan juga untuk kader sendiri, Hima Ekonomi Islam ini mengarah ke keilmuan dan keprofesian. Wah. Nah, pasti kan di dalam organisasi ini banyak bidang dong Kak. Nah, boleh nggak sih Kak sedikit dijelasin apa sih isi di dalam Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam ini, bidang-bidangnya? Ya, jadi untuk Hima Ekonomi Islam sendiri itu mempunyai 3 bidang. Yang pertama, bidang 1, organisasi pengkaderan, yaitu fokus pada pembentukan sikap ataupun pemikiran kita terhadap calon kader kita gitu. Nah, itu diberisikan dari ketua bidang, sekretaris bidang, dan juga anggota bidang. Bidang kedua itu ada pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM. Nah, itu berfokus pada keilmuan atau keprofesian juga. Nah, di situ juga kita dapat melatih atau membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam hal akademik juga itu bisa. Terus juga kita juga dapat membantu mereka untuk wadah untuk mereka mencari prestasi juga, karena kan lomba-lomba gitu. Terus
Terus juga dalam itu terdapat ketua bidang, sekretaris bidang, terus juga anggota bidang. Yang terakhir itu ada komunikasi dan informasi, di mana untuk Kominfo ini itu berfokus pada sosial media yang dikelola oleh bidang 3 ini, dan segala informasi itu diinformasikan dari bidang 3 ini gitu. Nah, dapatnya ada sahabat seperti yang lain, ada ketua bidang, terus sekretaris bidang, sama anggota bidang. Nah, dari ketiga ini itu dinaungi oleh satu bidang, yaitu Badan Pengurus Harian Inti atau BPH Inti, yang itu beranggotakan ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum, seperti itu Kak. Jadi untuk struktural ya seperti itu. Wah, berarti sangat banyak banget manfaat di dalamnya ya Kak, bidang-bidangnya, dan kita gak rugi juga untuk masuk organisasi ini. Nah, pasti kan di dalam organisasi ini ada persyaratan untuk kita masuk dong Kak. Iya. Mungkin boleh Kak, persyaratannya apa aja yang harus kita lakuin untuk bisa masuk ke Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam ini? Ketika kita memasuki sebuah organisasi ataupun lembaga yang lainnya, pasti kita harus mengikuti persyaratan yang ada gitu. Nah, untuk Himpunan Ekonomi Islam sendiri, itu kita awalnya terus kita mengikuti screening. Screening ini kita diuji ataupun diketahui sejauh mana pengetahuan kita tentang organisasi itu sendiri gitu, pengetahuan juga dan umum juga. Terus langkah kedua yaitu kita mengikuti yang utama nih, pelatihan kepemimpinan tingkat dasar atau KTD yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun ini. Oh, berarti tahun ini ya Kak? Berarti screeningnya udah berjalan ya Kak? Sudah. Buat teman-teman berarti persiapkan untuk LKTD ya Kak, bulan Februari ini. Terus apa lagi Kak? Nah, terakhir pasti follow up LKTD ini kita akan melatih ataupun mereview dari materi yang ada di LKTD sendiri gitu. Jadi itu semua merupakan jenjang pengkaderan yang ada di Himpunan Ekonomi Islam itu sendiri sebelum naik ke pengurus gitu Kak. Oh, berarti seperti berjalan mulus ya, tidak susah banget ya Kak untuk masuk ke dalam organisasi. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ekonomi Islam, boleh banget nih Kak persiapkan dirinya untuk LKTD nanti ya Kak, Februari. Nah, makasih nih Kak Wi telah menyampaikan materi apa yang disampaikan. Ya, terima kasih kembali Kak. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, mungkin Kak Wi ada nggak motivasi untuk Sobat Ekis yang sedang menonton podcast kali ini? Ya, jadi ada satu ungkapan yang saya ingat, yaitu hidup yang tidak pernah ditaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain, terkadang memang kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya. Seperti itu Kak. Wah, semoga teman-teman Ekis itu termotivasi ya. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang menonton. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya Kak Wi sekali lagi. Terima kasih Kak. Semoga kita bisa bertemu di podcast lain kali. Iya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.